بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، as-salat minal iman, bahwa as-salah, menegakkan salat, termasuk di antara perkara keimanan. Dan telah kita sebutkan sebahagian dari faidah hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, di antara yang telah kita sebutkan tentang hukum istiqbalul qiblah, hukum menghadap qiblat ketika salat. Bahwa menghadap qiblat pada saat menegakkan salat, hukumnya adalah syartun min syurutis salah, di antara syarat sahnya salat seorang muslim, terkecuali pada 3 keadaan. Yang pertama, ada yang tahu? Ketika dalam kondisi perang yang berkecamuk, yang tidak memungkinkan seseorang salat dengan tenang menghadap kiblat, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan udzur, memberikan keringanan kepada mereka untuk salat dalam kondisi bagaimanapun mereka. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Keadaan yang kedua, seorang musafir yang berada dalam perjalanannya dan dia berada di atas kendaraannya, maka apabila dia hendak mengerjakan salat-salat sunnah, diperbolehkan dikerjakan di atas kendaraan, menghadap kiblat ataukah tidak menghadap kiblat. Yang ketiga, dalam kondisi al-ajaz, tidak punya kemampuan untuk menghadap kiblat, maka diberikan keringanan.
bagi mereka yang tidak punya kemampuan untuk menghadap kiblat dalam melaksanakan salat-salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka boleh bagi dia tidak menghadap kepada kiblat tersebut, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullah mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan apa yang aku perintahkan kalian darinya, maka hendaklah kalian mendatangkannya sesuai dengan kemampuan kalian. Lalu disebutkan di dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan ataukah 17 bulan setelah hijrahnya beliau ke Madinah. Wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qibala al-bait, dan adalah beliau senang sekali agar kemudian kiblat tersebut dipindah dan diarahkan ke Al-Ka'bah Baitullah. Jadi ini adalah merupakan harapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah tabaraka wa taala mengabulkan keinginan dan harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang terdapat dalam suratul Baqarah, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Dari sini kita juga mendapatkan dalil di mana Allah Subhanahu wa taala huwa syari'u 'ala al-haqiqah, bahwa Allah yang berhak memberikan syariah, berhak yang menghalalkan dan yang mengharamkan. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah sebagai muballigh anillahi tabaraka wa taala, penyampai yang menyampaikan kepada umat ini apa-apa yang datang dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhak mengharamkan dan menghalalkan. Oleh karena itu di dalam hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berkeinginan untuk memindahkan kiblat dari Al-Masjidul Aqsa dipindahkan ke Al-Ka'bah Baitullah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hingga beliau menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah telah menurunkan wahyu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun segera menghadapkan wajahnya ke arah Al-Ka'bah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hakut tasyri', tidak memiliki hak untuk memberikan syariah. Sehingga apa-apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah beliau itu adalah seseorang yang berucap dari hawa nafsu. Namun apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau sabdakan, apa yang beliau sampaikan kepada umat ini berupa syariah adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu yang kedua setelah Al-Qur'an Karim. Hukum-hukumnya pada hakikatnya datang dari Allah. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan dalam hal menetapkan hukum, apakah itu datangnya dari Al-Quran atau dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab pada hakikatnya seluruhnya datangnya dari Allah yang memiliki hakut tasyri', hak untuk mensyariatkan, menghalalkan dan mengharamkan. Kita juga mendapatkan faedah dari hadis ini
keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah tabaraka wa taala senantiasa melihat dan memperhatikan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama dalam perkara-perkara yang sejalan dengan sunnahnya, yang sejalan dengan ketetapannya, dan tidak bertentangan dengan apa-apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka sering sekali Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang diinginkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diangkat setinggi-tingginya di sisi Allah derajatnya, sehingga beliau mendapatkan gelar Khalilullah, sebagaimana Allah telah mengangkat Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah. Di kalangan manusia tidak ada yang bergelar Khalilullah kecuali dua, Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan Habibullah seperti yang disangka oleh sebahagian kaum muslimin. Bahkan sebagian mereka ada yang mendendangkannya. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Rasulullah itu Habibullah, kata mereka, dan ini tidak benar. Sebab tingkatan al-khullah itu lebih tinggi kedudukannya daripada tingkatan al-mahabbah. Tingkatan khalil itu jauh lebih tinggi tingkatannya dari tingkatan habib. Kalau habib banyak yang bisa menjadi habib, orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka itu orang-orang dicintai Allah, mereka itu habib. Orang-orang yang senantiasa bertaubat, orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya, mereka itu habib. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah cinta kepada setiap orang-orang yang senantiasa bertaubat dan yang mensucikan diri. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang bertakwa. Setiap orang bertakwa, mereka itu Habibullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi dari tingkatan yang disebut sebagai Habibullah. Beliau adalah Khalilullah, hamba Allah yang sangat-sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Memang ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat tersebut, "Ala wa ana Habibullah." Ketahuilah, aku adalah Habibullah. Namun riwayat ini dhaif. Di dalamnya ada dua orang perawi yang kedua-duanya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang sahih yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat-riwayat yang sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim, di mana beliau mengatakan, "Innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat aku sebagai khalil sebagaimana Allah telah mengangkat Ibrahim sebagai khalil. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakr khalila." Kalaulah boleh aku mengangkat dari kalangan umatku ini seorang khalil, aku akan mengangkat Abu Bakar itu sebagai khalilku. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadi Khalilullah. Maka ini merupakan tingkatan yang mulia. Kecuali apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta sesuatu yang bertentangan dengan apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tatkala Nabi alaihi salatu wassalam berkeinginan untuk beristighfar untuk pamannya, dalam keadaan pamannya Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir, namun tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mengunjungi kuburan ibunya, dalam riwayat Imam Muslim, sambil beliau menangis, memohon kepada Allah agar kemudian diperkenankan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beristighfar untuk ibunya. Dan
Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenankan, sebab sudah menjadi ketetapan Allah Tabaraka wa taala bahwa orang-orang mukmin tidak diperbolehkan beristighfar kepada orang-orang kafir dan musyrikin. Maka lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurbah min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah diperbolehkan bagi seorang nabi dan orang-orang mukmin beristighfar kepada orang-orang musyrikin, walaupun mereka itu adalah dari karib kerabatnya, apabila telah jelas bahwa mereka itu termasuk di antara penduduk neraka. Lalu kemudian disebutkan di dalam hadis ini, wa annahu shalla awwala salatin shallaha salat al-'asr, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat yang pertama kali dengan menghadap Al-Ka'bah adalah salatul 'asr. Wa shalla ma'ahu qaumun, dan salat bersama beliau sebahagian kaum. Fa kharaja rajulun mimman shalla ma'ahu, lalu keluarlah seorang laki-laki dari orang yang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa marra 'ala ahli masjidin wa hum raki'un, lalu kemudian beliau pun lewat di penduduk masjid dalam keadaan mereka sedang ruku'. Lalu sahabat ini mengatakan, asyhadu billah laqad shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Makkah. Aku bersaksi kepada Allah, sungguh aku telah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghadap ke Makkah, yakni ke Masjidil Haram. Fadaru kama hum qibala al-bait, maka di saat mereka sedang salat, mereka pun menghadapkan diri mereka ke arah al-bait, yakni Baitullah al-Ka'bah. Dari sini juga para ulama berdalil dengan hadis ini bahwa khabarul wahid maqbulun. Berita dari satu orang itu diterima apabila dia terpercaya. Apabila dia terpercaya. Satu orang yang mengabarkan sebuah berita, diketahui bahwa dia adalah seorang yang thiqah, terpercaya, maka wajib bagi kita untuk menerimanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ja'akum fasiqun, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang beriman, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik, maka hendaklah kalian teliti beritanya. Itu kalau fasik. Ya. Pemahaman dari ayat ini menunjukkan bahwa kalau yang mendatangkan berita tersebut adalah seorang yang adil, orang yang thiqah, orang yang terpercaya, maka diterima riwayatnya. Menyelisihi pendapat sebagian mereka dari kalangan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa berita dari khabarul wahid tidak diterima, khususnya dalam permasalahan akidah. Dan ini adalah keyakinan yang salah, keyakinan yang batilah. Apabila berita tersebut diriwayatkan oleh perawi-perawi yang terpercaya secara bersambung, memenuhi kriteria untuk dikatakan bahwa itu adalah hadis yang sahih, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Tidak ada alasan untuk menolaknya. Tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah yang memberitakan itu mereka memberitakan tentang permasalahan akidah ataukah masalah-masalah yang lainnya. Masalah fikih, masalah bermuamalah, masalah perdagangan, termasuk di dalam masalah tauhid. Wajib bagi kita untuk menerimanya. Inilah yang disebutkan oleh Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala. Inna khabar al-wahidil adl anil wahidil adl ila an yantahiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajibu qabuluhu wal amalu ma'an. Sesungguhnya berita dari satu perawi yang adil, dari perawi yang adil, demikian secara bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib untuk diterima, wajib untuk diilmui dan diamalkan secara bersamaan. Dan ini adalah pendapat jumhur, mayoritas dari kalangan ahlul hadis. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim ke Yaman satu orang, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala.
Beliau perintahkan kepada Mu'adz, engkau datang kepada mereka, innaka ta'ti qauman ahlal kitab, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaih syahadata alla ilaha illallah. Engkau mendatangi satu kaum dari ahlul kitab, yang paling pertama yang engkau serukan kepada mereka adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini masalah apa? Masalah tauhid, masalah akidah. Kalaulah berita dari satu orang yang terpercaya itu tidak diterima dalam pembahasan akidah, tentu Mu'adz beritanya tidak akan diterima oleh mereka. Mereka akan mengatakan, kamu kan beritanya satu orang saja. Tidak bisa diterima sampai berita itu datang dari jalur yang lain. Maka tidak benar apa yang diyakini oleh sebagian mereka, bahwa dalam permasalahan akidah tidak diterima kecuali hadis yang mutawatir. Dan ini, seseorang jika berkeyakinan demikian, dia akan menolak sekian banyak dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah akidah, dengan alasan bahwa itu adalah hadis ahad, khabar wahid. Menurut anggapan mereka, walaupun diteliti menurut ilmu hadis, hadis itu sampai kepada tingkatan mutawatir. Sampai di antara mereka ada yang mengingkari tentang turunnya Isa bin Maryam alaihi salam pada akhir zaman. Di antara mereka ada yang mengingkari adzabul qabr, siksaan kubur. Di antara mereka ada yang mengingkari tentang munculnya Dajjal dengan sifat-sifat yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan alasan bahwa itu berita-berita dari khabar ahad. Padahal barang siapa yang mengerti ilmu hadis dan mengetahui jalan-jalan dari riwayat ini, tidak dilakukan sama sekali tentang keabsahannya, tentang kesahihannya. Masih saja para ulama ahlul hadis menerima hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah-masalah tersebut. Lalu kemudian beliau melanjutkan hadisnya, wa kanatil yahudu qad a'jabahum, dan adalah orang-orang Yahudi dahulu mereka senang, idh kana yusalli qibala Baitul Maqdis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap ke Baitul Maqdis. Wa ahlul kitab, sampai orang-orang dari kalangan ahlul kitab mereka pun senang, karena ahlul kitab mereka memuliakan Baitul Maqdis. Ya. Ketika mereka mengetahui bahwa ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin mereka pun salat menghadap ke Baitul Maqdis, maka mereka senang. Ya. Mereka berbangga, nih lihat kaum muslimin saja mengikuti kami dalam mengagungkan Baitul Maqdis. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat berkeinginan untuk memindahkan Baitul Maqdis ke Al-Ka'bah Baitullah, agar kemudian dipindahkan kiblat tersebut. Sehingga inilah yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berharap kepada Allah, kapan dipindahkan? Ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami telah melihat wajah kamu yang terus menengadah ke atas, ya, di mana engkau mengharapkan kiblat yang engkau inginkan, yaitu menghadap ke Al-Ka'bah Baitullah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ad-din kepada umatnya ini untuk selalu menyelisihi ahlul kitab. Dan ini merupakan salah satu prinsip di antara prinsip-prinsip agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mukhalafatu ashabil jahim. Selalu menyelisihi orang-orang yang mereka termasuk dalam penduduk neraka dari kalangan Yahud dan Nasara. Di dalam salat saja setiap hari kurang lebih 17 kali, ya, paling minimal 17 kali kita selalu menyebutkan di dalam salat kita, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan perlindungan dari dua kelompok yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan yang disesatkan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang saleh.
Bukan jalannya orang yang dimurkai dan bukan pula jalannya orang yang tersesat. Orang yang dimurkai yakni dari kalangan Yahud, orang-orang yang tersesat yakni dari kalangan Nasara, dan ini berdasarkan nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah diperintahkan untuk berdoa kepada Allah, menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan al-maghdub alaihim dan ad-dhalun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Karim yang menjelaskan kewajiban bagi umat ini agar mereka tidak menyerupai keadaan orang-orang yang menyimpang, keadaan orang-orang yang jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman agar kemudian hati mereka itu tunduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah diturunkan kepada mereka dari kebenaran. Lalu kata Allah, dan janganlah mereka itu seperti ahlul kitab dari sebelum mereka. Ketika mereka terus menunda-nunda waktu untuk bertaubat kepada Allah, sehingga hati-hati mereka itu menjadi keras. Dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Allah menyatakan ini. وَلَا يَكُونُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ. Jangan mereka itu menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan Alkitab sebelum mereka. Lalu kemudian mereka terus menunda-nunda waktu untuk bertaubat, sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak dari mereka menjadi orang-orang yang fasik. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kaum muslimin jangan seperti ahlul kitab. Hendaklah mereka berusaha untuk menyelisihi ahlul kitab. Inilah yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada umat ini, jangan kemudian mereka itu menyerupai ahlul kitab dalam setiap perkara. Bahkan dalam permasalahan agama, demikian pula dalam permasalahan ibadah secara umum, bahkan dalam permasalahan muamalah, dalam hal berakhlak, dalam hal berperilaku, ya, dalam hal berdandan, berhias diri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan untuk menyelisihi ahlul kitab dan orang-orang kafir. Termasuk di antaranya adalah masalah kiblat ini. Mengetahui bahwa ahlul kitab mereka mengagungkan Baitul Maqdis, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan untuk menyelisihi mereka, sehingga beliau sangat mengharapkan kiblat itu dipindahkan ke arah Al-Ka'batu Baitullah. Contoh yang lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang masalah salat memakai sendal. Ya. Ahlul kitab, kebiasaan mereka, di saat mereka beribadah, mereka melepaskan sepatu-sepatu mereka, dan mereka melepaskan sendal-sendal mereka. Ini asal peribadatan mereka. Wallahu alam, saya tidak tahu sekarang. Asal peribadatan mereka. Ya. Dan memang demikian. Yang pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada Musa alaihissalam, "Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Lepaskanlah kedua sendalmu, sesungguhnya engkau berada di lembah yang disucikan. Nah, ini terus berkelanjutan dari kalangan ahlul kitab. Mereka beribadah sambil melepaskan sendal mereka. Untuk menyelisihi keadaan mereka ahlul kitab tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada kaum muslimin agar sewaktu-waktu mereka salat dengan memakai sendal. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Khaliful Yahud." Hendaklah kalian menyelisihi orang-orang Yahudi.
Fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Sesungguhnya mereka itu tidak salat dengan menggunakan sendal-sendal mereka dan tidak pula salat dengan menggunakan sepatu-sepatu mereka. Dalam riwayat Abu Daud dan Al-Hakim dari hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan pada kaum muslimin kadang-kadang salat pakai sendal. Ini adalah perkara yang dianjurkan. Bukan berarti saya menganjurkan antum setelah ini ramai-ramai mengambil sendal lalu kemudian masuk ke Masjid Al-Istiqamah, ya. Kasihan ya pembersih masjidnya. Nah, tentunya tidak demikian. Mungkin sewaktu-waktu. Misalnya kapan? Kalau sholat di lapangan. Sholatul Id misalnya, memungkinkan sholat dengan memakai sepatu. Sholat dengan memakai sendal. Tunjukkan bahwa ini adalah perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli hafiyan wa munta'ila. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam salat, kadang-kadang beliau memakai sendal, kadang-kadang beliau tidak beralas kaki. Jadi bukan berarti tidak beralas kaki itu tidak boleh, tetap diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun terus-menerus ya, salat dalam keadaan tidak beralas kaki ini pun menyebabkan kita tidak melaksanakan sunnah yang satunya, yaitu salat dengan memakai sendal. Ingat, ya, kapan ada waktu, ada kesempatan, apakah itu salatul Id atau salat al-istisqa, salat minta hujan misalnya, kita keluar ke lapangan, salat pakai sendal. Nah, ini adalah satu hal yang dianjurkan. Atau salat jenazah misalnya, yang dikerjakan di luar masjid. Ya, adapun di dalam masjid dan dikhawatirkan dan bukan fitnah, maka tentunya hendaklah tidak dilakukan. Contoh yang lain. Di dalam hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khaliful musyrikin, ahfus syawarib wa auful liha." Hendaklah kalian menyelisihi orang-orang musyrik. Apa itu bentuk penyelisihan terhadap orang-orang musyrik? Hendaklah kalian memangkas kumis-kumis kalian dan hendaklah kalian membiarkan jenggot-jenggot kalian. Jenggot dibiarkan, aufu. Dalam riwayat yang lain, waffiru. Biarkanlah, sempurnakan. Wajuzzu asy-syawarib, sedangkan kumis hendaklah kalian memangkasnya. Dalam riwayat yang lain, wa ahfus syawarib, hendaklah kalian mengihfa kumis-kumis kalian. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam hal memangkas kumis. Apakah diperbolehkan untuk menghabiskan kumis itu seluruhnya? Ya. Adapun kalau hanya sekedar memotong, ini sepakat para ulama tentang bolehnya. Tapi kalau dihabiskan, apakah itu boleh? Nah, ini terjadi khilaf, perselisihan di kalangan para ulama dalam memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahfu. Ya, sebagian mereka memahami ahfu yakni menghilangkannya secara sempurna sehingga tidak ada yang tinggal. Namun ada sebagian dari kalangan para ulama mengingkari, seperti Al-Imam Malik, yang diperintahkan adalah memangkas. Sebab kumis itu adalah merupakan sifat laki-laki yang membedakan dia dari wanita. Sehingga kalau dia hendak memangkasnya, maka jangan dia menghabiskan. Ini sebagian pendapat dari kalangan para ulama. Kalau saya sendiri, wallahu ta'ala alam, memilih jalan keluar dari perselisihan, yaitu cukup dengan memangkas saja. Sebab kalau memangkas, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang dibolehkannya. Yang diperselisihkan kalau dihabiskan. Tapi dalam masalah jenggot, afu, biarkan. Ya. Dalam riwayat yang lain, waffiru, biarkanlah. Sempurna seperti itu. Kenapa? Dalam rangka menyelisihi orang-orang musyrikin. Mungkin ada yang mengatakan, ya tapi kan sekarang banyak dari kalangan orang-orang kafir yang sudah berjenggot. Kadang-kadang ada saja ya. Ada saja yang berusaha mengakal-akali hadis. Ya.
Mending kalau dia mengatakan, wah saya masih merasa berat, ini lebih mending yang seperti ini. Kenapa? Karena dia memahami, dia menyadari bahwa dia salah. Nah, dia belum bisa mengamalkan hadis tersebut. Ini menunjukkan bahwa dia masih mengakui. Dia sadar betul bahwa dia dalam keadaan keliru menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau sampai mentakwil dengan penakwilan dengan akal tanpa dalil dan burhan, katanya sekarang kan orang-orang musyrikin sudah banyak yang berjenggot, sehingga hadis ini sudah tidak bisa lagi dipakai. Subhanallah. Nah, kalau hitung-hitung banyak yang mana ya? Yang berjenggot atau yang tidak berjenggot? Nah, tentu jawabannya banyak yang tidak berjenggot. Maka yang dilihat adalah al-aghlabiyah, yang mendominasi. Kemudian apa yang disebutkan oleh Nabi SAW ini adalah ditinjau dari asal agamanya mereka, asal kebiasaan mereka adalah memangkas, ya, dan menghilangkan jenggot-jenggot mereka. Makanya Nabi SAW memerintahkan a'fu wa khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrikin. Nah, dalam masalah yang lain, seperti misalnya makan sahur. Dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi SAW, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi akalatu sahar. Perbedaan antara puasanya kita dan puasanya ahlul kitab, orang-orang dari kalangan ahlul kitab dahulu, mereka berpuasa, tapi mereka tidak makan sahur. Maka yang membedakan dengan puasa kaum muslimin adalah mereka makan sahur. Maka kita dianjurkan untuk makan sahur. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk tidak meniru cara-cara mereka yang terlalu menyanjung-nyanjung Nabi mereka sampai mereka mengangkatnya kepada tingkatan uluhiyah, menganggap bahwa Isa itu adalah ibnullah, anak Allah thalithu thalatha. Di dalam Islam Rasulullah SAW melarang keras segala sesuatu yang dapat mengantarkan kepada perbuatan ghulu, sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang yang saleh atau kepada para nabi, dilarang oleh Nabi SAW. La tuturuni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Dalam riwayat Imam Bukhari dari hadis Umar, kata Nabi SAW, jangan kalian terlalu mengangkat-ngangkat dalam memuji aku. Jangan terlalu mengangkat-ngangkat dalam memuji aku. Aku ini hanyalah seorang hamba. Cukup kalian mengatakan aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nabi SAW mengatakan, fa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu dari kalangan ahlul kitab, kalau ada orang-orang yang saleh dari kalangan para nabi dan salihin yang meninggal, mereka membuat masjid di atasnya. Ya, kuburannya itu di atasnya dibangun masjid. Kata Nabi SAW, ala fala tattakhidul qubura masajid. Ketahuilah, jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Tidak boleh disatukan antara masjid dan kuburan. Dilarang. Kenapa? Untuk menutup pintu jangan sampai seorang itu jatuh ke dalam perbuatan berlebih-lebihan dalam menyikapi orang-orang saleh. Dan masih banyak lagi, ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang intinya adalah Rasulullah SAW menjadikan agama ini menyelisihi ahlul kitab, menyelisihi apa yang menjadi kebiasaan mereka, baik dalam perkara ibadah maupun dalam perkara adat kebiasaan mereka. Dan di dalam hadis ini kita juga mendapatkan faedah bahwa apa yang telah diamalkan oleh kaum mukminin sebelum dipindahkannya kiblat, maka itu tidaklah memudaratkan mereka. Amalannya telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mukmin di saat mereka beramal. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa faedah yang penting berkenaan tentang hadis ini. Saya kira sampai di sini insyaallah taala, dan mungkin masih ada sisa waktu. Saya persilahkan pada para jamaah, mungkin ada yang ingin bertanya. Fadhal.
Jadi pertanyaannya yang bisa saya tangkap bahwa bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang dalam kita dianjurkan untuk mendoakan kebaikan untuk orang tua yang telah meninggal. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dengan hubungannya apa yang telah kita sebutkan tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perlu kita mengetahui bahwa agama ini, ayat-ayat Al-Quran Karim tidak bertentangan antara sebagiannya dengan sebagian yang lain. Sebagaimana Al-Quran tidak akan pernah bertentangan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih penisbahannya kepada beliau alaihi salatu wassalam. Sebab seluruhnya datang dari sumber yang sama, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah datangnya bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, datangnya dari selain Allah, mereka akan melihat banyak perselisihan. Namun karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus yakin tidak ada yang bertentangan antara satu nas dengan nas yang lain, apakah itu Quran ataukah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus menjadi keyakinan kita. Sehingga ketika kita mendapatkan sebuah nas yang kelihatan kok bertentangan dengan nas yang lain, sementara kita belum mampu untuk mengumpulkan di antara keduanya, kita harus kembalikan kepada diri kita sebagai seorang manusia yang dhaif. Oh, memang ilmu saya minim. Memang ilmu saya sedikit. Wa ma utu minal ilmi illa qalila. Manusia itu tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Jangan yang dituduh nasnya. Jangan yang dituduh Qur'annya. Wah, Qur'an bertentangan antara satu dengan yang lain. Ini tidak benar. Jadi kita kembalikan pada diri kita. Bahwa memang kita ini hanya manusia yang lemah, yang sangat sedikit ilmunya. Sehingga dalam hal ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada pertentangan dengan hadis yang kita sebutkan, di mana Allah Subhanahu wa taala melarang Nabinya sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada ibunya, kepada pamannya. Sebab ayat ini jelas, ya. Maka lin nabi wal ladzina amanu ayastaghfirul musyrikin. Sementara di ayat yang disebutkan tadi, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira, menunjukkan kita sebagai seorang anak dianjurkan mendoakan kebaikan untuk orang tua. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah harus kita fahami dan kita dudukkan masing-masing dari ayat tersebut. Kita dudukkan bahwa ayat ini berkenaan tentang seseorang yang orang tuanya kedua-duanya dalam keadaan muslim. Kedua-duanya dalam keadaan muslim dan meninggal di atas keislamannya. Kalau orang tua tersebut masih hidup, ya, orang tua tersebut masih hidup, maka boleh kita mendoakan. Tapi yang kita doakan adalah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah agarnya masuk ke dalam Islam. Seperti misalnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau pulang ke kampungnya, ke Daus, bertemu dengan ibunya. Dia telah menjadi seorang muslim, ibunya masih dalam keadaan musyrikah. Ya, maka diusir oleh ibunya. Ditolak. Maka Abu Hurairah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, doakanlah aku dan doakanlah ibuku. Semoga Allah memberikan hidayah kepada dia." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan ibunya Abu Hurairah. Ketika dia kembali pulang ke rumah ibunya, dia telah melihat ibunya, ya, dalam keadaan siap menerima Islam yang dibawa oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan dia pun mengucapkan 2 kalimat syahadah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih hidup seorang diperbolehkan, tapi kalau sudah meninggal maka tidak diperbolehkan berdasarkan, ya, ayat ini. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkan doa ini. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Tidak pernah. Ya, ayat ini menjelaskan tentang keadaan kedua orang tua tersebut sebagai muslimin. Nah, bahkan ketika ada sahabat dalam riwayat Imam Muslim, sahabat ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, aina abi?" Wahai Rasulullah, di mana keberadaan ayahku? Diam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya lagi. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab,
abuka finnar, bapakmu dalam neraka. Lalu sahabat ini pun berbalik. Ketika dia berbalik dipanggil lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ditegaskan oleh Rasulullah dan beliau mengatakan, "Inna abi wa abaka finnar." Bapakku dan bapakmu juga dua-duanya dalam neraka. Nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok bapak Rasulullah dalam neraka ya? Yang menyebut Rasulullah, kita hanya menukil. Kita hanya menukil saja. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menangis di depan kuburan ibunya. Beliau sangat berharap. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenankan kepada nabinya, padahal beliau adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Namun sudah menjadi ketetapan orang musyrik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin waktu ya. Saya kira sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan dapat memberikan manfaat pada kita sekalian dan menambah ilmu kita. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.